Dalam video ini, kita akan menganalisis kebijakan tarif Donald Trump, terutama kebijakan proteksionisnya terhadap Tiongkok dan negara lain, melalui 4 pendekatan utama dalam studi hubungan internasional. Positivisme, post-positivisme, konstruktivisme, teori kritis. Setiap pendekatan akan memberikan cara pandang yang berbeda, dari yang berbasis data hingga yang mempertanyakan makna di balik kekuasaan dan ideologi. Yuk kita mulai. Pendekatan positivisme fokus pada fakta dan kausalitas. Pendekatan positivis menekankan analisis objektif berdasarkan data empiris. Dalam konteks tarif Trump, pertanyaan kunci, apakah kebijakan tarif berdampak nyata pada neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat? Metode, gunakan data statistik, grafik perdagangan, dan model ekonometrik. Contoh, tarif menyebabkan peningkatan harga barang impor dan mengganggu rantai pasok. Ini bisa diuji dengan data harga konsumen dan volume perdagangan. Positivisme menghindari penilaian moral atau ideologis. Semuanya tentang hubungan sebab akibat yang bisa diukur. Pendekatan post-positivisme, kritik atas objektivitas post-positivisme menolak gagasan bisa benar-benar objektif. Dunia internasional tidak netral, dan pengetahuan itu selalu dibentuk oleh kekuasaan dan konteks. Pertanyaan kunci, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh narasi ekonomi Trump? Fokusnya, ketimpangan kekuasaan, bias dalam produksi pengetahuan, dan bagaimana kebijakan direpresentasikan. Contoh, walau data menunjukkan pertumbuhan ekonomi, post-positivis bertanya, apakah itu dibayar dengan meningkatnya ketimpangan? Bagaimana media membingkai tarif sebagai patriotik? Post-positivisme mendorong kita untuk mengkritisi fakta dan melihat siapa yang punya kontrol atas kebenaran. Pendekatan konstruktivisme, makna, identitas, dan norma konstruktivisme melihat hubungan internasional sebagai sesuatu yang dibentuk oleh identitas dan norma sosial. Pertanyaan kunci, bagaimana Trump membingkai tarif sebagai bagian dari identitas America First? Fokusnya, narasi, wacana, dan persepsi bersama. Contoh, dalam retorika Trump, tarif bukan sekadar alat ekonomi, tapi simbol untuk mengambil kembali kendali dan kedaulatan ekonomi. Konstruktivisme menjelaskan bagaimana ide dan identitas membentuk kebijakan, bukan hanya faktor material seperti GDP atau data perdagangan. Teori kritis membongkar kekuasaan dan ideologi. Teori kritis melampaui analisis kebijakan. Ia bertanya siapa yang membentuk sistem ini, dan siapa yang dieksploitasi oleh sistem ini. Pertanyaan kunci, apakah kebijakan tarif Trump mereproduksi sistem kapitalisme global yang tidak adil? Fokusnya struktur ekonomi global, kelas sosial, dan dominasi ideologi neoliberal atau nasionalis. Contoh, Trump mungkin tampak anti-globalisasi, tapi tarif bisa dibaca sebagai cara untuk memperkuat elit bisnis domestik dengan mengorbankan pekerja dan konsumen. Teori kritis mengajak kita untuk tidak hanya memahami dunia, tapi juga mengubahnya. Kesimpulan, satu isu, banyak perspektif kebijakan tarif Donald Trump bisa terlihat sangat berbeda tergantung dari pendekatan yang digunakan. Pendekatan fokus utama positivisme. Data, kausalitas, dampak ekonomi terukur, post-positivisme. Konstruksi pengetahuan, siapa yang dominan, konstruktivisme. Identitas, ideologi, narasi, America First, teori kritis. Struktur kekuasaan global dan eksploitasi kelas. Dengan menggabungkan keempat pendekatan ini, kita semua memahami kebijakan tarif sebagai instrumen ekonomi, berdua simbol politik, alat kekuasaan dan baik ideologi.